Tim SAR gabungan menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500 di Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan 500 meter dari puncak gunung. Jaksa penuntut umum hadirkan 7 saksi di persidangan Nadiem Makarim. Salah satu saksi yang dihadirkan mantan Dirjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Personel Polri TNI mengevakuasi bayi dan lansia korban banjir di Pekalongan. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita di Kompas Petang, hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Sore hari ini bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama, saudara. Informasi pertama kami awali dari kecelakaan pesawat ATR 42500 di Pangkep, Sulawesi Selatan. Di lereng-lereng gunung. Hambatan-hambatan yang kita hadapi, yang pasti dari cuaca, kemudian dari kondisi medan. Operasi yang diikuti lebih dari 1.200 personil ini memang kita fokuskan untuk melaksanakan, menemukan dan juga evakuasi. Saudara, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dalam operasi pencarian pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban kedua diketahui berjenis kelamin perempuan, ditemukan di kedalaman 500 meter dari puncak gunung. Pencarian di hari ketiga ini, saudara, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap seluruh korban pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung. Pada siang ini atau pada Senin siang, saudara, sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Tengah, korban kedua telah berhasil ditemukan. Setelah sebelumnya pada hari Minggu kemarin, ditemukan satu korban di kedalaman 200 meter. Kedua korban ini, saudara, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lokasi penemuan kedua korban ini berada di area dengan kondisi medan yang sangat ekstrim. Dan saat ini proses evakuasi terus dilakukan untuk menjangkau korban. Awalnya, saudara, evakuasi direncanakan menggunakan helikopter. Namun karena kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat evakuasi udara belum dapat dilakukan secara maksimal. Kemarin kita sudah menemukan satu korban. Kemudian hari ini juga telah ditemukan satu korban. Berarti sudah dua, Pak, ya? Iya. Kondisi korban yang ingin saya sampaikan saat ini sedang dalam upaya proses evakuasi. Lokasi kejadian berada dalam kondisi tebing yang sangat terjal. Jadi ketinggian curam. berapa? Jenis kelamin laki-laki. Ya, Pak, yang di atas. Ya. Tim SAR gabungan, saudara, juga belum berhasil mengevakuasi satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Cuaca ekstrim dan juga medan yang terjal jadi kendala dalam proses evakuasi.
Evakuasi jenazah korban yang diketahui berjenis kelamin laki-laki ini terkendala cuaca buruk dan kabut yang tebal. Visual yang diambil oleh Serka Burhanuddin Babinsa Desa Batimurung, Koramil 142101 Baloci, Todong, Talasa, Kodim 1421 Pangkep ini saudara, menunjukkan sulitnya medan yang dilalui oleh tim SAR gabungan. Selain korban yang ditemukan pada Minggu siang, tim SAR gabungan juga masih mencari korban lain di sekitar kawasan gunung dan juga lereng Bulu Saraung di Kabupaten Pangkep. Memasuki hari ketiga pencarian dan evakuasi korban di Gunung Bulu Saraung yang terus dilanjutkan, prioritas utama yakni evakuasi dan juga pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 saudara. Pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, serta relawan kemanusiaan. SAR gabungan menelusuri jalur pendakian Gunung Bulu Saraung, di mana medan yang terjal ditambah dengan kabut yang tebal serta angin kencang membuat jarak pandang terbatas dan proses evakuasi pun terhambat. Fokus kita adalah pencarian terhadap korban. Kita masih bisa menemukan para korban ini dengan selamat. Di tengah kabut tebal yang menyelimuti tebing terjal Bulu Saraung, tim SAR gabungan terus tengah berpacu melawan waktu demi mengejar golden time untuk menyelamatkan sisa nyawa yang mungkin masih bertahan di puing ATR 42500. Setiap detik menjadi sangat berharga saat para evakuator mempertaruhkan nyawa menembus medan kars yang ekstrim. Kepala Basarnas menyebut lebih dari 1.200 personel diterjunkan dalam operasi pencarian ini. Lebih dari 1.200 personel ini memang kita fokuskan untuk melaksanakan, menemukan dan juga evakuasi terhadap korban. Dalam kurun waktu golden time ini kita mengharapkan ada keajaiban dan juga tim SAR mampu menemukan seluruh korban. Kondisi kars yang terjal dan cuaca yang ekstrim jadi kendala dalam operasi pencarian ini. Saat meninjau posko di Desa Tompo Bulu, Kabupaten Pangkep, Menteri Perhubungan juga menegaskan pemerintah memberikan pendampingan penuh dalam proses evakuasi sambil tetap menaruh harapan besar agar ada penumpang atau awak pesawat yang ditemukan dalam kondisi selamat di tengah medan yang sulit. Bisa menemukan para korban ini dengan selamat, mohon doanya, dan mohon supaya teman-teman dapat menyampaikan secara baik kepada publik. Teman-teman juga bisa melihat bahwa kondisi wilayah di sini memang cukup, dari kondisi wilayahnya cukup ekstrim, begitu juga dengan cuacanya, jadi kita sangat berharap teman-teman yang di lapangan dapat bekerja dengan baik, dengan selalu memperhatikan keselamatan dalam pelaksanaan tugasnya. Doa dan harapan ini juga yang terus dirapalkan keluarga penumpang pesawat ATR 42500, tak terkecuali Ibu Pramugari Esther Aprilita. Mereka berkumpul di kediaman orang tua Esther Aprilita di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengharapkan yang terbaik. Tim DVI Polda Jabar sudah mendatangi rumah korban untuk mengambil data antemortem dan DNA. Ada datang tadi sekitar jam 11. Ambil data apa aja Bu terkait Esther sendiri Bu? Ya, identifikasi DNA yang ini ya, yang bisa membantu untuk mempercepat proses penemuan Esther. Harapannya
mujizat Tuhan itu masih ada. Selama kami belum melihat Esther, mujizat Tuhan pasti ada. Sejumlah keluarga korban pesawat ATR 42500 dari berbagai daerah juga sudah tiba di Makassar untuk menjalani tahapan antemortem. DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan telah disiagakan untuk proses identifikasi korban pesawat ATR 42500. Proses identifikasi korban terpusat di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk update informasi pencarian korban pesawat ATR 42500, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Gufron Lamataha dan juga juru kamera Rama Pratama yang berada di posko yang berada di Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan kita juga mengupdate bagaimana proses identifikasi korban di RS Bayangkara, Makassar. Kita sapa ada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juga juru kamera Arif Tirtana, saudara. Kita ke Gufron dulu yang berada di Pangkep, Sulawesi Selatan. Gufron, ini ada 2 jenazah dari korban kecelakaan pesawat ATR 42500 ini yang sudah berhasil ditemukan. Update terkininya seperti apa termasuk soal evakuasi kedua jenazah ini? Ya, Yasir dan juga saudara, betul sekali, memang pada hari ini telah ditemukan 1 korban lagi, merupakan korban dari pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan gitu ya, atau diduga menabrak Gunung Bulu Saraung. Dan juga korban kedua yang ditemukan pada hari ini ditemukan oleh tim SAR kurang lebih pada pukul 2 siang lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Namun berbeda dengan korban pertama yang ditemukan kemarin, saudara, korban yang ditemukan pada hari ini yang berjenis kelamin perempuan ini memiliki jarak dengan puncak kurang lebih berjarak 500 meter. Sehingga memang ini menjadi kendala lagi bagi tim yang sudah memang sejak pagi tadi naik beregu secara reguler naik ke puncak Gunung Bulu Saraung untuk mengevakuasi korban, karena memang kondisinya dan juga tantangannya hampir sama dengan korban yang pertama yang memang berada di kedalaman kurang lebih 200 meter di lereng gunung dari puncak Gunung Bulu Saraung, yaitu adalah tantangannya medan yang terjal dan juga jarak yang sangat jauh ini kemudian memaksa tim untuk bisa menambah tali, terus kemudian alat pengangkat yang lebih baik lagi agar bisa mengangkat ataupun juga membawa jenazah lebih maksimal. Terkait dengan evakuasi korban kedua yang ditemukan pada siang hari ini juga belum ada info lebih lanjut, saudara, karena memang korban yang pertama pun ini saja masih sangat sulit untuk evakuasi dan juga dibawa ke kaki gunung ataupun juga ke posko terdekat tempat saya melaporkan saat ini. Tadi juga kita sempat berbicara dan juga memantau persiapan tim yang hingga sore masih saja bergantian naik untuk ke Gunung Bulu Saraung seperti itu. Tadi ada beberapa tim yang kemudian ditugaskan untuk naik membawa logistik dan juga bergantian gitu ya dengan tim yang sudah sejak pagi berada di Gunung Bulu Saraung. Karena memang rencananya beberapa tim nanti yang sudah berada dengan jenazah korban, baik korban 1 dan juga korban kedua, ini akan tetap bersama dengan korban, sedangkan sebagiannya ini nanti akan ditarik mundur, turun dulu ke posko terdekat untuk nanti menunggu briefing lebih jauh. Karena memang kondisi untuk mengangkut jenazah pertama maupun juga kedua hingga sore hari ini belum ada perkembangan, karena memang menurut pantauan kami beberapa jam terakhir ini memang di Gunung Bulu Saraung tempat saya melaporkan saat ini angin kencang, terus kemudian juga kabut, awan tebal ini juga sangat terlihat, saudara. Tidak terasa ataupun juga boleh dikata matahari ini hampir tidak kelihatan di Gunung Bulu Saraung ini karena memang tertutup kabut dan juga awan tebal. Ini yang menjadi kendala, walaupun memang tadi konferensi pers dan juga pertemuan serta kunjungan dari
tim Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan juga ditemani oleh Kapolda Sulawesi Selatan dan Pangdam 14 Hasanuddin tadi juga mengemukakan bahwa mereka akan melakukan beberapa cara terkait dengan kendala utama yaitu cuaca. Rencananya mereka akan melakukan rekayasa cuaca begitu atau modifikasi cuaca terkait dengan awan tebal yang beberapa hari ini terus menaungi Gunung Bulu Saraung dan sekitarnya. Harapannya memang ini bisa mengurai kelembaban dan juga kepadatan awan sehingga bisa memberikan penerangan gitu ya. Baik, tadi itu informasi ataupun laporan langsung dari Gufron Lamataha yang melaporkan bagaimana update pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Hingga saat ini memang jenazah kedua korban dari pesawat ATR 42500 ini sudah ditemukan dan saat ini fokus dari tim SAR salah satunya adalah mengevakuasi kedua jenazah yang sudah ditemukan ini, saudara. Karena dari proses pencarian selanjutnya akan dilakukan proses identifikasi yang rencananya akan dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Kita update seperti apa kondisinya di sana bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Linda Wirawan dan juga juru kamera Arif Tirtana. Selamat petang, Winda. Sepantauan Anda sudah berapa banyak ini keluarga korban yang datang ke posko antemortem? Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan beserta dengan jajarannya, dan dari jumpa pers tadi dikatakan bahwa sudah ada total 8 keluarga korban yang sudah melakukan antemortem di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, dan 2 di antaranya nanti akan menyusul pada malam hari nanti. Dari 10 korban, saudara, yang bisa kami katakan bahwa bukan hanya perwakilan keluarga korban yang bisa datang langsung ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan, tapi juga dilaksanakan sistem jemput bola, yaitu juga berkoordinasi dengan Polda dari daerah asal para keluarga korban untuk bisa dapat langsung datang ke rumah mereka untuk melakukan identifikasi ataupun melakukan antemortem, pengambilan sampel DNA di daerah asal mereka masing-masing. Dari jumpa pers yang tadi dilaksanakan untuk di Bidokes Polda Sulawesi Selatan sendiri nanti akan dilaksanakan baik itu antemortem dan juga postmortem. Untuk di antemortem sendiri nantinya akan dilakukan proses pengambilan sampel DNA baik itu berupa darah dan juga air liur. Juga boleh para perwakilan keluarga boleh datang membawa dokumen-dokumen resmi seperti ijazah dan juga dokumen-dokumen lainnya untuk menambah kelengkapan dari tim DVI Polda Sulawesi Selatan. Setelah nantinya kemudian tim pencarian di Gunung Bulu Saraung sudah berhasil mengevakuasi baik itu korban, jenazah korban ataupun puing-puing dari badan pesawat, semuanya nanti akan dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan dan juga nanti akan dilakukan proses identifikasi. Setelah kemudian dilakukan proses identifikasi, nanti baru bisa dinyatakan secara resmi kepada masyarakat. Bidokes Polda Sulawesi Selatan ini menjadi rumah sakit rujukan dari segala hasil pencarian yang ditemukan di lokasi tempat jatuhnya pesawat ATR 42500. Di sini juga perwakilan keluarga bisa berkumpul untuk mendapatkan informasi terbaru, baik itu memantau bersama-sama bagaimana kemudian proses evakuasi yang berlangsung di Gunung Bulu Saraung bisa dapat langsung disaksikan bersama-sama di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Selain itu di sini juga tersedia pendampingan psikologis kepada para keluarga korban. Jadi selain pengambilan sampel DNA, di sini juga di Bidokes Polda Sulawesi Selatan juga bisa melakukan pendampingan psikologis kepada para keluarga korban. Kembalikan dari studio. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juga juru kamera Arif Tirtana atas informasinya dari RS Bayangkara Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya terdampak banjir, bayi dan lansia di Pekalongan dievakuasi. Kompas Petang juga menyoroti soal jaksa penuntut umum yang hadirkan 7 saksi di persidangan Nadiem Makarim.
Salah satu saksi yang dihadirkan yaitu mantan Dirjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi. Saudara, banjir kembali merendam sejumlah kawasan di Jakarta yang menyebabkan kemacetan. Banjir masih merendam ruas jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Utara dan membuat kemacetan panjang dirasakan para pengendara. Bahkan ketinggian air yang mencapai 40 cm membuat kendaraan roda 2 yang berupaya menembus banjir mati mesin. Pengendara diimbau mencari jalan alternatif, menghindari banjir dan kemacetan. Makanya ada beberapa motor yang mengalami mogok mati mesin ya? Iya, mati mesin. Ketinggian perkiraan berapa senti, Bang? Ketinggian perkiraan 30-40 cm lah. Ini banjirnya termasuk parah apa enggak? Iya, ini udah termasuk parah. Soalnya udah kejadian 2 kali begini. Lebih parah dari yang sekarang. Kenapa kalau sekarang, Pak? Parah? Masalahnya airnya lagi pasang. Lalu? Ya airnya udah malah dari kali. Ini berarti termasuk tinggi ya Pak ya? Iya. Pak, ini banyak sepeda motor yang mati mesin Pak? Banyak banget. Ada berapa Pak? Perkiraan ada puluhan, ada berapa tadi Bapak? Puluhan. Ratusan rumah di Jalan Lestari, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir setinggi 30 hingga 60 cm. Aktivitas warga terganggu, bahkan anak-anak libur karena tidak bisa berangkat ke sekolah. Banjir terjadi akibat meluapnya aliran Kali Cakung Lama karena hujan terus turun. Seorang lansia berusia 79 tahun meninggal dunia terseret arus saat banjir menimpa Perumnas 3 Kota Bekasi, Jawa Barat. Meski sempat diselamatkan, nyawa korban tidak tertolong. Wali Kota Bekasi yang mendapatkan laporan adanya korban banjir langsung menemui keluarga korban. Adanya korban menjadi evaluasi penanganan banjir di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Ada satu warga masyarakat Kota Bekasi yang kemudian terseret oleh arus sehingga meninggal dunia. Dan oleh karena itu tentu menjadi evaluasi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi warga korban banjir di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Wapres menerima keluhan dari pengungsi yang belum mendapatkan bantuan makanan di hari kedua bencana banjir. Warga meminta pemerintah melakukan normalisasi Sungai Cikarang Bekasi Laut dan membangun turap di sepanjang Kali Bekasi. Setelah ini untuk makanan, kesehatan, obat-obatan nanti segera kita drop ya Pak ya. Segera udah hari kedua ini harusnya udah nggak seperti ini. Terus ini tadi tanya masalah sungai itu nanti harus ada normalisasi. Nanti tolong ya Bapak Ibu ya diprioritaskan dulu lansia, anak-anak, ibu hamil, difabel ini harus diprioritaskan dulu ya. Pastikan makan 3 kali sehari ada. Sementara itu, saudara, personel Polri dan juga TNI mengevakuasi korban banjir, yaitu bayi berusia 15 hari yang terjebak banjir di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, saudara. Tidak hanya bayi, petugas juga mengevakuasi warga lanjut usia dengan cara digendong di tengah genangan air. Lebih dari 200 warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman setelah rumah mereka terkepung banjir, saudara. Kecamatan yang terdampak banjir di mana Kecamatan Siwalan dan Seragi. Untuk Kecamatan Siwalan sendiri ada 3 desa dan kemudian Kecamatan Seragi ada 4 desa. Kurang lebih ada 214 masyarakat pengungsi yang kita evakuasi. Kita sudah menyiapkan 3 posko pengungsian.
Banjir juga merendam 29 desa di Karawang, Jawa Barat, Saudara. Kondisi ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi pada hari Sabtu hingga hari Minggu. Pantauan udara ini, Saudara, menunjukkan banjir yang merendam permukiman di 8 kecamatan di sekitar Sungai Citarum. Ketinggian air berkisar antara 1 hingga 2 meter. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Karawang, ada 33.391 jiwa terdampak hingga sebagian diantaranya harus mengungsi. Dan untuk membantu para korban banjir, Saudara, pemerintah Kabupaten Karawang membangun dapur umum serta menyiagakan personel SAR gabungan. Di Kabupaten Karawang tadi laporan dari grup ada sekitar 8 sampai dengan 10 kecamatan yang banjir pada hari ini. Yang pasti satu Pangkalan, Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur, yang di Karaba, di Bintang Alam, terus di Karawang Barat sendiri, Karawang Timur, Kelari, tadi Cilebar, sementara dilaporkan Tirta Mulia, itu ada 8. Sempat terendam selama 3 hari, Saudara, kini 2 jalur rel di Petak Pekalongan hingga Seragi di Pekalongan, Jawa Tengah sejak Senin pagi mulai surut. Saat ini perjalanan kereta api sudah kembali normal meski masih dalam kecepatan yang terbatas. Meski air surut, Saudara, namun bantalan rel belum sepenuhnya stabil sehingga perlu penanganan lebih lanjut. Pada titik ini diberlakukan pembatasan kecepatan maksimal 30 km per jam serta pengawasan yang intensif oleh petugas prasarana guna memastikan stabilitas dan keamanan lintasan. KAI Daob 4 Semarang menegaskan bahwa pembatasan kecepatan dan pengawasan ketat ini merupakan bagian dari prosedur keselamatan sebelum jalur ini dinyatakan benar-benar normal. Langkah pengamanan, mengingat kondisi lintasan hingga saat ini masih memerlukan penanganan dan juga pemantauan lanjutan guna memastikan keselamatan perjalanan kereta api. Upaya percepatan normalisasi jalur kereta api tersebut agar perjalanan kereta api dapat kembali berjalan secara bertahap dan aman serta normal kembali. 23 perjalanan kereta api dibatalkan akibat genangan air di petak jalan Stasiun Pekalongan, Stasiun Seragi. Pembatalan kereta api dilakukan PT KAI karena kondisi lintasan hingga saat ini masih memerlukan penanganan. Manajer Humas KAI Daob 4 Semarang, Lukman Arif bilang, PT KAI terus melakukan berbagai upaya percepatan normalisasi jalur agar perjalanan kereta api dapat kembali normal. Masih harus dibatalkan sebagai dampak adanya genangan air yang terjadi pada peta jalan antara Stasiun Pekalongan, Stasiun Seragi, tepatnya di kilometer 88. Banjir di sejumlah titik di Pekalongan, Jawa Tengah berimbas pada dibatalkannya perjalanan kereta api di berbagai daerah. Tak hanya pembatalan jadwal keberangkatan kereta, banjir Pekalongan juga berdampak pada terganggunya perjalanan kereta api. Ketidakjelasan waktu kapan kereta akan kembali melaju, sejumlah penumpang kereta Majapahit rute Malang-Jakarta yang melewati jalur utara terpaksa turun di tengah perjalanan setelah sempat menunggu selama 10 jam lebih. Para penumpang kereta mengaku memilih untuk mengganti moda transportasi karena kereta harus berhenti berjam-jam lamanya. Di setiap stasiun aja berhenti itu sekitar 5 jam. Sampai sekarang? Sampai sekarang terus berhenti di stasiun selanjutnya itu butuh 3 jam lebih. Jadi kereta jalan menuju stasiun berikutnya sekarang kita tunggu 3 jam, kereta jalan 5 menit, berhenti lagi sekarang. Melanjutkan perjalanan pakai travel atau slow. Terus antar. Terganggunya perjalanan kereta api juga membuat sejumlah penumpang kereta Majapahit terpaksa turun dan berebut kamar mandi di stasiun kelas 3 atau stasiun kecil. Hal ini terpaksa dilakukan karena kapasitas air di kereta telah habis sejak pagi. Toilet. Emang air di gerbong habis? Ya, habis. Dari jam berapa habis? Habis dari jam berapa ya? Tadi jam 9-an udah isi. Keretanya kan ya berhentikan ke stasiun kecil, jadi kita bisa numpang ke toiletnya stasiun.
Tak hanya kereta Majapahit rute Malang-Jakarta yang terganggu, sejumlah jadwal perjalanan kereta Daop 8 Surabaya yang melalui jalur utara terpaksa membatalkan 5 perjalanan kereta api imbas banjir Pekalongan. Data Daop 8 Surabaya mencatat, hingga Minggu petang kemarin 2.345 penumpang memilih membatalkan tiket keberangkatan mereka. PT KAI menjamin pengembalian tiket 100%. Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya menyatakan proses pengembalian tiket dapat dilakukan di 6 stasiun, call center 121 atau melalui aplikasi KAI. Untuk kereta api yang datang di wilayah Daop 8 Surabaya juga kelambatannya tinggi. Nah, itu mengakibatkan kami hari ini Senin tanggal 19 Januari itu membatalkan 5 perjalanan kereta api dari stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Rinciannya adalah 3 keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi, serta ada 2 keberangkatan dari stasiun Malang. Nah, hal ini dilakukan karena angka kelambatan yang tinggi, sehingga untuk berangkat kembali menuju arah barat kereta api tersebut itu sudah tidak mungkin sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari belakangan menyebabkan banjir di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah yang dipicu tanggul jebol dan air pasang. Banjir juga merendam rel kereta sehingga tidak dapat dilalui. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sidang dakwaan ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer mengungkapkan keinginannya untuk dibebaskan. Noel juga menyinggung keterlibatan ormas dan partai politik yang terlibat dalam kasus yang menjeratnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini menggelar sidang perdana dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer untuk kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Sidang digelar dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Immanuel Ebenezer menerima uang senilai 3 miliar rupiah dan sepeda motor dari ASN Kemenaker dan pihak swasta. Jaksa bilang uang ini dianggap sebagai gratifikasi dan suap karena berkaitan dengan tugas Immanuel Ebenezer sebagai wakil Menaker dan tidak pernah dilaporkan ke KPK. Terdakwa Immanuel Ebenezer Kedungan pada periode Oktober 2024 sampai dengan Agustus 2025 baik langsung maupun tidak langsung telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah 3.365 juta rupiah dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler dengan nomor B4225SUQ dari ASN Kemenaker dan pihak swasta lainnya. Sebelum persidangan dimulai, ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer mengungkapkan keinginannya untuk dibebaskan. Noel juga menyinggung keterlibatan ormas dan partai politik yang terlibat dalam kasus yang menjeratnya. Pengen bebas. Tapi ketika kita sudah diorkestrasi sebagai gembong koruptor, kita akan mengiyakan sebagai gembong koruptor. Ya. Yang jelas ada 1 partai dan 1 ormas yang terlibat langsung dalam permainan ini. Pengadilan Tipikor hari ini juga menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sidang digelar dengan pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. 7 saksi yang dihadirkan merupakan mantan tenaga ahli, staf khusus hingga mantan dirjen di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Saksi dihadirkan jaksa untuk memberikan keterangan terkait proses pengadaan laptop Chromebook pada
tahun anggaran 2020-2021 yang saat itu berada di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Rekomendasi, dan rekomendasi itu yang saya membilang silahkan laksanakan. Ya. Dalam proses ini tadi ada perkataan mengenai menyuruh membeli laptop atau apa, saya tidak pernah melakukan itu dan tidak pernah melakukan perintah apapun dalam pembelian laptop. Di persidangan, Nadiem Makarim sempat bertanya ke salah satu saksi soal pernyataan saksi di BAP sekaligus melakukan klarifikasi mengenai salah satu rapat Kemendikbudristek yang berisi pemaparan dan rekomendasi laptop Chromebook. Sebelumnya, Nadiem Makarim didakwa menerima keuntungan pribadi sebesar 809 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut keputusan pengadaan laptop Chromebook dengan sistem operasi Chrome diambil hanya untuk kepentingan bisnis agar Google meningkatkan investasi penyetoran dana ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang didirikan Nadiem. Sekarang pertanyaan saya, mungkin saya klarifikasi. Pertanyaannya adalah, apakah di dalam paparan itu sudah ada rekomendasi konkret atau tidak dari tim? Kalau yang perbandingan itu sudah ada paparan satu slide. Ini keunggulan Chromebook, ini keunggulan Windows. Ya. Jadi seperti itu. Dan yang lebih banyak keunggulannya yang mana, Pak? Keunggulannya Chrome OS. Saudara, untuk mengetahui perkembangan sidang dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Denny Yosua. Rizka, apa saja fakta di persidangan yang terungkap dalam persidangan hari ini, Rizka? Ya, Cynthia, sebetulnya ada beberapa fakta yang menarik yang terungkap tadi dalam persidangan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat, di mana kalau misalkan kami juga bagi dua klaster terkait dengan fakta yang diungkapkan oleh dua orang mantan Dirjen PAUD dan juga Pendidikan Dasar Menengah. Ini tadi dikatakan bahwa adalah terkait dengan kewenangan dari Yuristan ataupun staf khusus Nadiem Makarim ini terkait dengan melakukan kemudian mengasosiasikan begitu terkait dengan kebijakan-kebijakan Nadiem terhadap para pejabat-pejabat yang ada di bawah ataupun di Kementerian Pendidikan dan Ristek begitu. Di mana tadi dikatakan bahwa kebijakan Juristan ini cukup luas sehingga memang dianggap bahwa Juristan ini semacam satu kesatuan dengan Nadiem Makarim, sehingga apapun yang dikatakan oleh Juristan ini dianggap merupakan mandat dari Nadiem Makarim. Dan kedua adalah terkait dengan proses arah kajian pembuatan kebijakan Permendikbud tentang Chromebook ini. Bagaimana kemudian peran Juristan ini dalam setiap rapat-rapat yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek ini untuk kemudian pengadaan digitalisasi pendidikan untuk di beberapa wilayah. Karena memang untuk terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh mantan Dirjen PAUD Dasmen Jumeri yang mengatakan bahwa kewenangan luas Juristan ini kemudian mengatakan seluruh kebijakan yang diterbitkan oleh kementerian datang dari Nadiem selaku menteri bersama dengan dua staf khususnya yakni Juristan dan Fiona Handayani serta satu orang konsultan teknologi yakni Ibrahim Arif, sehingga memang untuk pejabat eselon 1 hingga eselon 2 ini tidak terlalu banyak dilibatkan ketika dalam membuat kebijakan terkait dengan pengadaan Chromebook. Ini adalah tadi pernyataan dari mantan Dirjen PAUD Dasmen Jumeri. Nah, kemudian untuk selanjutnya mantan PLT Dirjen PAUD Dikdasmen tahun 2020 Hamid Muhammad mengatakan tentang kebijakan Permendikbud tentang Chrome ini tidak sesuai dengan RPJMN, yang mana ini adalah merupakan rencana pembangunan jangka menengah nasional, yang mana berdasarkan keterangannya untuk digitalisasi pendidikan ini seharusnya diprioritaskan untuk daerah 3T, namun ternyata selama pelaksanaannya justru kemudian dipusatkan di daerah-daerah yang sudah terakses internet dengan baik dan juga perkotaan. Jadi memang ini tidak sesuai dengan RPJMN. Dan kemudian adalah pengadaan digitalisasi pendidikan ini dikunci
ataupun pada spesifikasi produk berbasis Chromebook yang sebelumnya ini belum ada dilaksanakan pengadaan, sehingga memang dikatakan oleh 2 orang dirjen ini bagaimana kemudian pengadaan Chromebook ini sebagaimana sudah tadi dikatakan seperti meramu kopi yang sudah siap disajikan. Jadi memang untuk pengadaannya ini sudah disesuaikan begitu. Terkait dengan yang terakhir adalah terkait dengan pernyataan Juristan dalam salah satu rapat yang mengatakan bahwa ada feedback sebesar 30% dari Google. Tadi fakta ini diungkap oleh PLT Dirjen Paudikdasmen tahun 2020 Hamid Muhammad. Jadi memang hingga saat ini dari dua dari 7 saksi sudah dilakukan pemeriksaan, sehingga memang masih ada sekitar 5 orang saksi lagi yang akan menjalani pemeriksaan yang masih berlangsung hingga saat ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Fedriska Ananda, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda di Kompas Petang, diantaranya bendera Iran raksasa dikibarkan di pusat kota Los Angeles dalam aksi unjuk rasa besar-besaran untuk mendukung para demonstran anti pemerintah di Iran. Lainnya di Kompas Petang, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan pesawat ATR 42500 PKTHT yang mengalami kecelakaan di Pangkep, Sulawesi Selatan dalam kondisi laik terbang. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Presiden Prabowo Subianto melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Inggris dan juga Swiss. Presiden tiba di Bandar Udara London Stansted, Inggris pada Minggu waktu setempat. Dalam kunjungan kerja di Inggris, Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Raja Charles III dan juga Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Pertemuan digelar untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis antara Indonesia dan Inggris. Selain itu, Saudara, dalam kunjungan kerja di Swiss, Presiden Prabowo dijadwalkan berpidato di World Economic Forum. Dengan Raja Charles, kemudian juga dengan Perdana Menteri Inggris, salah satu pembicara tentu di forum ekonomi dunia ini adalah bagian dari kita membuka potensi-potensi kerjasama dengan seluruh negara-negara sahabat. Saudara, bendera Iran raksasa dikibarkan di pusat kota Los Angeles dalam aksi unjuk rasa besar-besaran untuk mendukung para demonstran anti pemerintahan di Iran. Visual udara ini, Saudara, menunjukkan aksi unjuk rasa di dekat balai kota Los Angeles pada Minggu waktu setempat. Para demonstran membentangkan dan juga menjunjung tinggi bendera raksasa Iran era pra-revolusi sebagai simbol perlawanan terhadap rezim saat ini, Saudara. Bendera ini merupakan panji resmi Iran era pra-revolusi pada tahun 1979 yang kini diadopsi oleh para aktivis sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintahan saat ini. Los Angeles, Saudara, dikenal sebagai populasi diaspora Iran terbesar di luar negeri. Sementara itu, Saudara, sejumlah warga Iran menyeberang ke Turki pada Jumat waktu setempat. Namun perjalanan itu bukan untuk mengungsi, melainkan untuk mengakses layanan internet yang diblokir sejak awal Januari. Beberapa pelintasan perbatasan di Provinsi Van Turki Timur mengaku hanya melakukan perjalanan singkat untuk menghindari pemadaman komunikasi di Iran. Mereka menyebut akses internet di Iran diblokir sejak 8 Januari lalu. من کارم اینترنت رو مجبور بودم بیام تا اینجا و استفاده بکنم و انجام دادم کارم رو. دوباره برمیگردم ایران تا شرایط ببینیم چطور میشه و
اگر اینترنت درست بشه که میمونیم، اگر نه مجبوریم دوباره بیایم برای استفاده از اینترنت حالا کشورهای همسایه دیگه کشورهای. Sementara itu saudara, di ibu kota Iran, Teheran, terlihat tidak ada tanda kerusuhan dan juga puing-puing di jalanan. Sisa protes juga sudah mulai dibersihkan saudara. Suara tembakan yang sebelumnya sangat intens selama beberapa malam kini mereda. Orang-orang terlihat berjalan-jalan di kota dan juga lalu lintas pun kembali normal di jalan-jalan ibu kota. Sementara itu, media pemerintah Iran pun mengumumkan penangkapan oleh otoritas menargetkan mereka yang disebut teroris dan juga menghalangi warga yang ingin mencari jaringan internet. Lebih lanjut soal tensi hubungan Iran dan Amerika Serikat, kami membahasnya dengan pengamat hubungan internasional Mas Teguh Rejasa. Selamat petang Mas Teguh. Selamat petang Indonesia. Mas Teguh, kalau kita lihat perkembangan dari tensi hubungan antara Amerika Serikat dan juga Iran ini seperti apa? Karena kalau kita lihat di Teheran sendiri aksi protesnya sudah mulai mereda, tapi di sisi lain di Los Angeles, di sana justru diaspora Iran justru melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran mendukung demonstran anti pemerintahan saat ini. Apa yang Anda baca? Yang saya baca adalah saat ini terdapat sekitar antara 500.000 sampai 1 juta warga Iran yang tinggal di Amerika Serikat ya. Mereka itu secara bertahap meninggalkan negeri Iran tahun 1979 saat terjadinya revolusi di mana Raja Iran saat itu, Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryamer itu diasingkan dan mengungsi ke Amerika Serikat dan selanjutnya digantikan oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ayatollah Ruhollah Khomeini ini merupakan pemimpin yang sangat revolusioner, ideologis, dan langsung mengubah kebijakan luar negeri Iran dari sangat pro-Amerika, dari sangat pro-Israel menjadi sangat anti-Amerika dan sangat anti-Israel. Jadi yang kita perhatikan saat ini terjadi di Amerika Serikat adalah perang opini dari para pelarian tersebut atau para eksodus dari Iran, dan mereka itu dalam pandangan saya ini adalah uji kekuatan. Bahasa teknisnya adalah testing the water. Apakah dari sini bisa menyebar kepada negara-negara lain? Dan tampaknya hal ini sulit karena di negara-negara Uni Eropa seperti kan hal ini tidak terjadi. Tapi bagaimanapun juga ini mengingatkan saya pada situasi tahun 1960 ketika Amerika Serikat mempersiapkan pelarian-pelarian dari Kuba untuk dilatih secara militer dan kemudian disiapkan untuk menyerang Kuba. Saat itu memang terasa sekali untuk menghadapi seorang pemimpin yang karismatis, revolusioner seperti Fidel Castro itu sangat kuat. Rakyat menyatu dengan negara. Kalaupun hari ini kita perhatikan di Iran, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Kompas, keadaan itu telah aman karena memang demo anti pemerintah itu kalah dengan demo yang pro pemerintah. Mas Reza, ya. Meskipun kalau kita lihat, kalau dari segi ancaman militer, Trump sendiri kan sudah menyiagakan 30.000 pasukan dan juga kapal induk di Timur Tengah begitu, mengancam tindakan militer jika Iran terus menindak demonstran dengan kekerasan. Tepat sekali. Memang Trump ini yang mendikte ya, seolah-olah apa yang dilakukan oleh Iran harus berdasarkan persetujuan Amerika Serikat. Kalau hukuman mati dibatalkan berarti ini terkesan Iran mengikuti perintah petunjuk dari Amerika Serikat. Tapi ternyata kalau kita melihat dari sumber-sumber Iran sendiri, mereka sudah berhasil melakukan operasi kontra intelijen sehingga menangkap lebih dari 500 penduduk, baik warga negara Iran maupun warga negara asing yang terlibat dalam berbagai aksi sabotase. Jadi ini adalah, dalam pikiran saya, ini adalah suatu situasi di mana Amerika Serikat sedang mempersiapkan sesuatu, di mana sesuai teori mereka berpura-pura tidak akan menyerang, tapi mendadak akan melakukan serangan. Maka ini adalah skenario pertama. Ini seperti yang dilakukan oleh kelompok Vietnam Utara sangat berhadapan dengan Amerika tahun 60-an awal. Tadi juga Anda bilang bahwa Mas Reza, tadi juga Anda bilang bahwa ini ada perang opini begitu, perang verbal begitu. Kalau kita berbicara soal perang verbal kan pemimpin tertinggi Iran juga sempat menyebut Trump adalah kriminal. Sementara Trump membalas dengan menyebutnya orang sakit begitu, dengan menyerukan perubahan rezim. Anda membacanya ini arahnya akan seperti apa nih ketegangan antara Amerika Serikat dan juga Iran ini?
Amerika Serikat mencoba menggoyang kredibilitas Iran ya, antara lain dengan melakukan berbagai sanksi ekonomi dan juga sanksi ini sudah diberikan dari tahun 79. Kalau kita merujuk pada piagam PBB, khususnya pasal 2 itu dikatakan bahwa masing-masing negara itu tidak boleh menggunakan ancaman atau kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Juga negara tidak boleh melakukan ancaman intervensi dan apalagi Amerika Serikat mengatakan untuk para demonstran, Anda tenang, bantuan sedang menunggu. Jadi pada saat yang sama, ketiadaan perang ini juga digunakan oleh pimpinan tertinggi Iran untuk melakukan konsolidasi dengan dengan unit-unit yang berada di bawah Ayatollah tersebut. Misalnya pimpinan eksekutif namanya Supreme Leaders Office, kemudian Revolutionary Guard, kemudian lembaga-lembaga intelijen, kemudian lembaga-lembaga ekonomi yang pro kepada pemerintah. Jadi menurut Anda ketegangan antara Iran dan juga Amerika Serikat ini masih terus berlanjut? Jika iya, bagaimana dengan peran dan juga pengaruh negara-negara tetangga Iran, termasuk Timur Tengah? Saya perhatikan Iran sudah berhasil melakukan perang cyber ya, di mana Iran sudah menetralisir perangkat-perangkat satelit yang dimiliki oleh Elon Musk. Dan kalaupun negara-negara di sekeliling Iran itu mereka sedang khawatir karena kalau terjadi sesuatu atas Iran bisa saja melakukan pengiriman ballistic missile. Target-target Iran sudah jelas, misalnya ada 2.500 pasukan Amerika Serikat di Turki, kemudian ada 3.000 pasukan Amerika Serikat di Jordan, ada 13.000 pasukan Amerika Serikat di Kuwait, kemudian kalau dikombinasikan antara Qatar itu sekitar 10.000 dan di Saudi Arabia juga ada 10.000. Jadi Amerika Serikat juga ngeri melakukan serangan terhadap Iran karena sekutu-sekutu Amerika Serikat juga tidak kompak. Turki walaupun mereka memiliki 812 pesawat tempur, kemudian tampaknya juga tidak siap untuk berada dalam koordinasi Amerika Serikat. Yang paling siap adalah Israel, tapi Israel juga mengerti bahwa dalam perang 12 hari lalu itu hanya bisa diselesaikan dengan pemboman Amerika Serikat atas instalasi nuklir di Natanz. Anda membacanya seperti apa? Tentu saja kita tidak berharap ya perang militer ini terjadi, tapi kalau kita lihat jelas sekali Trump menyatakan bahwa menyiapkan 30.000 pasukan. Sementara dari pimpinan Iran sendiri, Ayatollah Khomeini sendiri juga menyatakan bahwa ya kami juga akan siap melawan begitu. Anda membacanya apa yang menjadi trigger sehingga akhirnya ini bisa terjadi? Meskipun kita disclaimer dulu, tentu saja kita tidak berharap ini terjadi ya, Mas Reza ya. Saat ini Amerika Serikat kapal-kapal induk mereka berada di Asia Pasifik dan di perairan Baltik. Ini masih jauh dari lingkungan lautan sekitar Iran. Itu yang pertama. Jadi Amerika Serikat secara teknis belum siap melakukan itu. Kemudian pada saat yang sama, Amerika Serikat juga masih mengukur-ukur bagaimana kesiapan Rusia dan Cina. Tampaknya Rusia dan Cina ini berada di belakang Iran dan karena mereka memiliki kepentingan strategis di Iran, di mana kalau Iran yang kapasitasnya menurun itu akan sangat menguntungkan lawan mereka, yakni Amerika Serikat. Kemudian Rusia juga berpotensi menekan negara-negara Uni Eropa lewat pasokan gas, sehingga negara-negara Uni Eropa tersebut tidak bersama Amerika Serikat. Kemudian yang juga terjadi adalah tidak adanya dukungan atau sulitnya dukungan dari negara-negara OPEC. Karena negara-negara OPEC ini melihat bahwa setelah Venezuela, sasaran Amerika Serikat adalah Iran. Dan kalau ini berhasil, maka ini akan menjadikan Amerika Serikat sebagai pengendali dari harga minyak dunia. Jadi ini yang menjadikan sekutu-sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah agak sangat mengkhawatirkan agresi Amerika Serikat atas Iran ini, sehingga saya tidak melihat latihan-latihan militer yang terbaru, barangkali latihan-latihan intelligence ataupun latihan-latihan cyber antara Amerika Serikat dengan negara-negara di Timur Tengah seperti Turki, Syria, Irak, Jordania, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Uni Arab Emirat, kemudian bahkan dengan Afghanistan, saya tidak melihat adanya latihan tersebut. Jadi berarti memang masih sangat dipertimbangkan ya peta kekuatan dari Iran dengan sekutunya maupun Amerika Serikat dan juga sekutunya. Tadi menarik yang Anda sampaikan, ada perang militer yang kemungkinan ancaman militer yang terjadi, tapi yang juga dua hal yang tengah dilakukan adalah perang opini dan juga perang cyber begitu. Nah, dari dua hal ini menurut Anda apakah apa yang nantinya dilakukan baik oleh Amerika Serikat dan juga Iran?
Iran sudah berhasil menetralisir instalasi cyber yang sudah disiapkan oleh Amerika Serikat ya, di mana instalasi tersebut sudah dihancurkan dengan kerjasama antara Iran dengan Rusia, dan untuk mengoperasikannya kembali ini tidak mudah. Dan untuk itu tampaknya ini menimbulkan rasa percaya diri daripada Iran bahwa mereka siap melakukan perang cyber. Kemudian juga mereka tampaknya sudah yakin sekali bahwa perang elektronik sangat sulit dilakukan atas Iran, karena pada saat sekarang pemerintah sudah benar-benar mengendalikan situasi di Iran. Kita lihat terakhir pro pemerintah ada jauh lebih besar daripada mereka yang pro demonstran. Kemudian juga kita lihat bahwa Iran bisa menutup pusat-pusat teror yang ada di sana yang konon dikendalikan oleh CIA dan ISIS di Iran tersebut, di mana kelompok-kelompok ini biasa, kalau dalam teori namanya menggunting dalam lipatan. Pada saat negara susah, mereka melakukan berbagai aksi untuk melemahkan pemerintah. Tampaknya Iran sudah menahan lebih dari 500 pelaku-pelaku intelijen kontra Iran saat ini. Baik, ada ancaman militer, kemudian perang cyber dan juga perang media begitu, ataupun perang media yang tengah dilakukan antara kedua negara. Terima kasih pengamat hubungan internasional Tengku Rejasa atas perspektifnya terkait dengan tensi hubungan Iran dan juga Amerika Serikat. Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang akan kembali dengan informasi terkait dengan evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang terkendala cuaca dan juga medan terjal. Mengetahui perkembangan pencarian pesawat, kita akan bahas di Kompas Petang usai jeda. Di lereng-lereng gunung. Hambatan-hambatan yang kita hadapi, yang pasti dari cuaca, kemudian dari kondisi medan. Operasi yang diikuti lebih dari 1.200 personil ini memang kita fokuskan untuk melaksanakan, menemukan dan juga evakuasi Saudara, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dalam operasi pencarian kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban kedua diketahui berjenis kelamin perempuan yang ditemukan di kedalaman 500 meter dari puncak gunung. Pencarian di hari ketiga, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap seluruh korban pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung. Pada siang ini, saudara, sekitar pukul 14.10 WITA, korban kedua berhasil ditemukan. Setelah sebelumnya pada hari Minggu kemarin ditemukan satu orang korban di kedalaman 200 meter. Kedua korban ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lokasi penemuan kedua korban ini berada di area dengan kondisi medan yang sangat ekstrim. Dan saat ini proses evakuasi terus dilakukan untuk menjangkau korban lainnya. Awalnya evakuasi direncanakan menggunakan helikopter, namun kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat evakuasi udara belum dapat dilakukan secara maksimal. Sementara baru satu orang yang didapat. Jenis kelamin laki-laki. Ya, Pak Di? Kayu di dapat, yang di atas. Ya. Saya mati di atas kali hitam. Tim SAR gabungan belum berhasil mengevakuasi satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Cuaca ekstrim dan medan yang terjal jadi kendala dalam proses evakuasi korban. Evakuasi jenazah korban yang diketahui berjenis kelamin laki-laki ini terkendala cuaca buruk dan kabut tebal. Visual yang diambil Serka Burhanuddin Babinsa Desa Bantimurung Koramil 142101 Baloki Tondong Talasa Kodim
1421 Pangkep menunjukkan sulitnya medan yang dilalui tim SAR gabungan. Selain korban yang ditemukan Minggu siang, tim SAR gabungan juga masih mencari korban lain di sekitar kawasan gunung dan lereng Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung proses pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Posko Induk Tim SAR Gabungan Desa Tompubulu, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kabasarnas menjelaskan sulitnya Tim SAR Gabungan mengevakuasi jenazah korban dari puncak Gunung Bulu Saraung yang telah ditemukan Minggu siang. Rencananya jenazah akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Makassar untuk proses identifikasi. Pencarian dan evakuasi korban jadi prioritas Tim SAR Gabungan. Fokus kita adalah pencarian terhadap korban. Dari tim di lapangan memang telah menemukan korban. Namun karena kondisi cuaca dan kondisi medan yang ada, evakuasi ini belum bisa kita sampai di mana rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Polri sebagai tim DVI. Salah satu relawan yang ikut dalam pencarian menceritakan saat menemukan satu korban pada Minggu sore. Jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang ditemukan pertama kali itu berjenis kelamin laki-laki. Tak jauh dari korban ditemukan sebuah laptop. Hingga saat ini proses evakuasi korban terkendala cuaca dan medan yang terjal. Sampai kita temukan itu seperti apa, Pak? Kemarin? Iya, kemarin. Saya panggil itu tim saya. Ini ada. Berapa orang di situ, Pak? Berapa jenazah di situ kita lihat? Satu gitu. Oh, satu jenis kelaminnya. Kita sempat lihat laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Pak. Oh. Kalau di sekitar jenazah itu apa saja yang kita lihat, Pak? Ada rangka-rangkai kapal. Ada identitas yang di sekitar jenazah, Pak? KTP atau apa? Oh, enggak ada. Ada, Pak. Laptop itu laptop dia ada. Oh. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi maksud kami menyatakan pesawat ATR 42500 PKTHT yang mengalami kecelakaan di Pangkep, Sulawesi Selatan dalam kondisi laik terbang. Sebelum mengalami kecelakaan di Pangkep, pesawat ini sempat mendarat di Bandara Ahmad Yani, Semarang pada Jumat 16 Januari lalu. Setelah dari Bandara Ahmad Yani, pesawat kemudian terbang ke Yogyakarta lalu menuju Makassar. Kalau layak terbang ya, layak terbang. Karena setiap pesawat yang dioperasikan syarat utamanya adalah harus layak terbang. Kami sudah memeriksa kelaikan dari dokumen kelaikan yang dimiliki oleh pesawat tersebut dan pesawat tersebut dinyatakan layak terbang. Saya belum bisa menyimpulkan itu. Kita tidak mau terlalu dini menyampaikan apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan tersebut. Ya. Untuk mengetahui perkembangan pencarian serta evakuasi korban pesawat ATR 42500, kita bergabung dengan Kabid DVI Pusdokes Polri, Kombes Wahyu Idayati. Selamat sore, Ibu. Iya, Bu Kabid. Selamat sore. Hingga saat ini, hingga sore hari ini, apakah sudah ada korban yang berhasil dievakuasi dan tiba di Pusdokes untuk melakukan proses identifikasi? Sebelumnya saya sampaikan siapa tadi Mbak? Dengan Cynthia, Ibu. Mbak Cynthia. Ya. Mbak Cynthia. Jadi saya ini kan dari Pusdokes memberikan asistensi atau bantuan untuk proses operasi DVI di sini. Nah, saya mendapat info bahwa sampai sore ini jenazah belum ada yang kami terima. Mungkin terkendala cuaca seperti yang disampaikan di berita sebelumnya. Gitu. Lalu hingga saat ini apakah dari keluarga yang menjadi penumpang di pesawat ATR tersebut sudah menjalani rangkaian proses untuk identifikasi? Ya,
Alhamdulillah sore tadi itu sudah datang semua. Jadi dari manifest terakhir itu kan dilaporkan ada 10 penumpang pada pesawat yang mengalami kendala. Nah, seluruhnya sudah diambil data AM-nya. Tapi tidak semua datang ke Sulsel. Ada 3 keluarga yang diambil di Polda atau di kediaman masing-masing. 1 di Jawa Tengah dan 2 di Polda Metro Jaya. Kalau yang lainnya difasilitasi maskapai untuk hadir di Makassar sini. Apa saja yang diambil datanya untuk melakukan proses antemortem ini? Nah begini, kami selalu siap sedia dengan apapun kondisi jenazah yang akan kita terima. Kita kan tidak tahu apakah utuh atau seperti apa, kita tidak tahu. Tapi kita siap dengan kondisi apapun. Langkah yang kita siapkan, bantuan dari Pusiden Mabes Polri juga sudah datang. Seandainya nanti ada jenazah yang bisa ketemu sidik jarinya, itu kita juga siap di sini. Terus kemudian kita sudah ambil sampel DNA pembanding dari keluarga inti, anak kandung, saudara kandung dan orang tua kandung, itu sudah kami ambil data. Kemudian tentu saja kita juga mengambil data lain, yaitu data medis, misalnya data gigi, data penyakit-penyakit atau tanda-tanda khusus gitu. Kemudian kita juga mengambil data properti, mana tahu ada foto terakhir memakai pakaian apa, memakai cincin apa, seperti itu Mbak. Biasanya Ibu untuk peristiwa seperti ini, berapa lama proses identifikasi akan berlangsung? Tergantung dari jenazahnya, karena kita memakai sistem baik sekunder, primer maupun sekunder. Contoh, kalau primer itu sidik jari bisa didapat Mbak, itu tidak sampai sehari bisa teridentifikasi. Kalau datanya terdapat di data kependudukan kita. Gitu. Atau ternyata ada catatan gigi yang lengkap gitu, jenazah datang kita periksa ada gigi yang spesifik begitu, kita tanya ke keluarga apakah ada cerita atau data mengenai pengobatan gigi yang spesifik yang cocok dengan kondisi korban. Kalau cocok, ada buktinya, kita bisa serahkan segera tanpa menunggu DNA. Jadi demikian juga properti dan tanda-tanda lahir lainnya. Tapi kalau memang tidak bisa, misalnya ya tinggal body part atau apa, jangan sampai gitu. Nah itu terpaksa harus pakai DNA. Kalau DNA itu memang agak lama, bisa sampai 2 minggu tergantung sampelnya, begitu Mbak. Baik, lalu untuk alat-alat untuk melakukan proses postmortem dan juga antemortem ini, apakah sudah disediakan di lokasi untuk mempercepat proses? Kami menyiapkan alat-alat tersebut itu di posko PM atau di Rumah Sakit Bayangkara. Kita membawa alat-alat untuk pengambilan sampel DNA seperti bukal swab, pengambilan darah, sampel darah seperti itu. Terus kemudian kita juga membawa alat-alat rongsen gigi portable yang untuk nanti bisa merongsen gigi jenazah kalau nanti ditemukan giginya. Gitu. Jadi kita sudah melengkapi Mbak, kita tinggal menunggu saja jenazahnya, semoga segera bisa nyampe di pos PM kami. Ya, Bu Kabid, kalau berdasarkan informasi kan saat ini sudah ada 2 korban yang berhasil ditemukan. Lalu apakah ada informasi bahwa korban sudah berada di mana posisinya? Sampai saat ini kami belum menerima, di posko PM kami belum menerima, tetapi ada posisi di mana saya belum dapat berita yang pasti gitu. Baik. Jadi saya tidak bisa jawab, takutnya salah nanti. Baik, kami masih menunggu informasi terakhir terkait ini. Terima kasih Kombes Wahyu Hidayati, Kabid DVI Pusdokes Polri sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.